Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Siti Aisyah Haira dari Prodi Akuntansi semester 3 dengan NIM 2462100022. Hari ini saya akan membuat video tentang sistem informasi akuntansi, di mana tugas tersebut merupakan tugas UAS saya di semester 3 ini di mata kuliah sistem informasi akuntansi yang dibimbing oleh dosen Bu Neng Asia SEMM. Mari kita langsung ke materinya. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Adalah suatu sistem yang mengintegrasikan prosedur akuntansi dengan teknologi komputer untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data keuangan secara otomatis sehingga menghasilkan informasi akuntansi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Lalu ada fungsi utamanya itu ada sebagai pencatatan transaksi keuangan, lalu ada pengolahan data akuntansi, yang ketiga penyimpanan data, yang keempat penyajian informasi, dan kelima pengendalian internal. Lalu ada karakteristiknya. Yang pertama, pencatatan transaksi dilakukan secara real time. Yang kedua, data tersimpan dalam database terpusat. Yang ketiga, sistem terintegrasi antar bagian perusahaan. Dan kelima, memiliki kontrol otomatis untuk meminimalkan kesalahan. Lalu ada komponen-komponennya, yaitu seperti perangkat keras atau hardware berupa komputer, server jaringan, dan perangkat pendukung lainnya. Lalu ada perangkat lunak atau software seperti aplikasi akuntansi atau sistem ERP. Lalu ada brainware atau SDM seperti akuntan, operator, admin, dan manajemen. Yang keempat ada database, yaitu tempat penyimpanan seluruh data transaksi dan laporan keuangan. Yang kelima ada prosedur dan kebijakan, yaitu aturan dan alur kerja yang mengatur penggunaan sistem agar berjalan secara konsisten dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan ada pengendalian internal, yaitu mekanisme pengamanan sistem seperti pembatasan akses, otorisasi transaksi, dan audit trail. Lalu ada tujuannya, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses akuntansi. Kedua, menghasilkan laporan keuangan yang cepat dan akurat. Ketiga, mengurangi risiko kesalahan, pencatatan, dan kecurangan. Dan keempat, ada mendukung pengambilan keputusan manajemen. Lalu ini ada contoh dari sistem informasi akuntansi berbasis komputer seperti flowchart penjualan tunai, dan di sampingnya ada simbol-simbol flowchart. Lalu yang kedua ada siklus produksi dan buku besar. Adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan perencanaan, pengolahan, dan penyelesaian produksi barang, mulai dari pengadaan bahan baku hingga produksi siap dijual. Lalu ada sistem buku besar, adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi mencatat dan mengelompokkan seluruh transaksi keuangan ke dalam akun-akun tertentu sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Lalu ada tahapan-tahapannya seperti yang pertama perencanaan produksi, yang kedua pengadaan bahan baku, yang ketiga penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, yang keempat proses produksi, dan kelima penyelesaian produksi, dan terakhir penyimpanan dan distribusi barang jadi. Lalu ada peran sistem buku besar dalam pencatatan transaksi produksi. Berfungsi sebagai pusat pencatatan dan pengelompokan seluruh transaksi produksi. Akun-akunnya seperti persediaan bahan baku, barang dalam proses, persediaan barang jadi, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan lain-lainnya. Dengan adanya sistem buku besar, seluruh biaya produksi dapat dicatat secara terstruktur dan konsisten. Lalu ada peran sistem buku besar dalam pelaporan transaksi produksi. Mendukung pelaporan transaksi produksi dengan menyediakan data yang diperlukan untuk menghitung HPP atau harga pokok produksi, menyusun laporan biaya produksi, menyusun laporan laba rugi, dan menyajikan informasi persediaan dalam neraca. Data yang tersaji dalam buku besar memungkinkan manajemen untuk mengontrol biaya produksi, mengevaluasi efisiensi, dan mengambil keputusan yang tepat. Lalu ada hubungan siklus produksi dan sistem buku besar. Keduanya saling terkait karena setiap aktivitas produksi menimbulkan transaksi keuangan yang harus dicatat. Sistem buku besar memastikan bahwa seluruh biaya produksi yang terjadi selama siklus produksi.
Lalu berikutnya ada contoh dari siklus produksi, di mana contoh tersebut merupakan flowchart siklus produksi kafe ramen. Dan di bawah ini juga ada skema hubungan siklus produksi dengan buku besar dan beberapa fungsi lainnya. Lalu ada pelaporan dalam pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Pelaporan dalam SIA adalah proses penyajian informasi keuangan yang dihasilkan dari pengolahan data transaksi untuk digunakan oleh manajemen dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan. Tujuannya yaitu menyediakan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu dan menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Lalu ada proses pelaporan keuangan dalam sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada pengumpulan dan input data transaksi. Yang kedua pemrosesan dan pengklasifikasian data. Yang ketiga posting ke sistem buku besar. Keempat penyusunan laporan keuangan seperti laba rugi, neraca, laporan arus kas dan lain-lain. Dan yang kelima penyajian dan distribusi laporan. Berikut ada contoh siklus akuntansi di mana contoh tersebut ada tahapan pelaporan. Di tahapan pelaporan tersebut melaporkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi, laporan neraca dan lainnya ke manajer keuangan. Dan sampingnya juga ada contoh pelaporan laba rugi. Lalu ada pengendalian internal, adalah serangkaian kebijakan prosedur dan mekanisme yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif dan efisien, melindungi aset perusahaan, menjamin keandalan dan keakuratan laporan keuangan, serta mencegah dan mendeteksi terjadinya kesalahan maupun kecurangan dalam organisasi, baik yang dilakukan secara manual maupun melalui sistem berbasis komputer. Ada dua tujuan, yaitu melindungi aset perusahaan dari penyalahgunaan dan kehilangan, dan menjamin keandalan dalam keakuratan laporan keuangan. Lalu ada contohnya. Yang pertama, setiap karyawan memiliki hak akses setiap berbeda sesuai tugasnya. Yang kedua, tugas pencatatan, persetujuan, dan pembayaran dipisahkan. Dan ketiga, transaksi harus melalui otorisasi manajer sebelum diproses. Ada beberapa bentuk pengendalian internal seperti pengendalian umum atau general control. Salah satunya meliputi pengendalian akses pengguna. Yang kedua ada pengendalian aplikasi atau application control. Pengendalian aplikasi atau application control salah satunya meliputi otorisasi transaksi. Yang ketiga ada pemisahan tugas atau segregation of duty. Lalu ada audit trail dan pengendalian fisik dan logis. Lalu ada hubungan pelaporan dan pengendalian dalam SIA. Keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan, karena sistem pelaporan menyediakan informasi keuangan sebagai dasar pengawasan, sedangkan pengendalian internal memastikan informasi yang dilaporkan tersebut akurat dan andal dapat dipercaya. Lalu ada tren dan isu terkini dalam sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital, sehingga menimbulkan berbagai tren baru dan isu penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam penerapan dan pengendalian berbasis komputer. Lalu ada tantangan sumber daya manusia dan skill, yaitu ada teknologi yang berkembang menuntut SDM, mampu memahami sistem informasi akuntansi dan datanya, terampil di bidang IT dan akuntansi, dan siap menghadapi tools baru seperti AI dan machine learning. Berikut ada isu-isunya seperti keamanan data atau data security. Ancaman keamanannya dapat berupa peretasan atau hacking, dan solusinya itu ada penggunaan firewall, enkripsi, dan autentikasi berlapis. Lalu ada otomatisasi atau automation, yaitu contohnya pencatatan transaksi otomatis bermanfaat sebagai efisiensi waktu dan biaya. Lalu ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Contohnya untuk analisis data otomatis seperti pola transaksi dan tren biaya. Lalu ada cloud computing atau komputasi awan.
Banyak perusahaan beralih ke sistem ini karena akses data dari mana saja, tidak perlu investasi infrastruktur besar, dan backup data otomatis dan aman. Tapi isu utama terkait cloud itu salah satunya kepastian keamanan data. Lalu ada integrasi dengan teknologi lain atau interconnect system. SIA kini tidak berdiri sendiri tetapi terintegrasi dengan sistem ERP dan CRM. Integrasi ini memudahkan aliran data yang lebih cepat dan akurat antar unit bisnis. Lalu ada kepatuhan terhadap standar dan regulasi atau compliance. Dengan semakin ketatnya peraturan keuangan, SIA harus mematuhi standar seperti PSAK atau IFRS dalam pelaporan, regulasi OJK atau otoritas setempat, dan perlindungan data pribadi misal GDPR. Pengaruhnya itu salah satunya kebijakan privasi harus jelas dan diterapkan. Lalu ada studi kasus, tren, dan isu SIA. Sebuah perusahaan menggunakan sistem informasi akuntansi berbasis cloud untuk mencatat transaksi secara otomatis. Sistem ini dilengkapi AI untuk mendeteksi transaksi tidak wajar dan pengendalian akses pengguna. Namun, perusahaan menghadapi isu keamanan data dan kesiapan SDM dengan menerapkan enkripsi, audit trail, dan pelatihan karyawan. Sistem menjadi lebih aman, efisiensi dan laporan keuangan dapat disajikan lebih cepat serta akurat. Dan yang terakhir, ada evaluasi sistem informasi akuntansi. Pengertian evaluasi adalah proses penilaian untuk mengetahui apakah sistem akuntansi yang digunakan perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencatatan, pengolahan, pelaporan keuangan, dan pengendalian internal. Berikutnya ada metode evaluasi seperti audit sistem informasi, pengujian pengendalian internal, analisis kinerja sistem, evaluasi kepuasan pengguna atau user evaluation, dan benchmarking. Lalu ada studi kasusnya, yaitu PT ABC mengevaluasi sistem informasi akuntansi melalui audit sistem, pengujian pengendalian internal, dan penilaian kepuasan pengguna. Hasil evaluasi menunjukkan laporan keuangan lebih cepat dan akurat serta kesalahpahaman pencatatan menurun. Dengan demikian, sistem dinilai efektif dan efisien, namun tetap memerlukan peningkatan pada aspek keamanan data dan pelatihan pengguna. Lalu ada indikator evaluasi efektivitas sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu ada ketepatan dan keakuratan laporan keuangan. Yang kedua, kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, kemampuan sistem mendukung mengambil keputusan. Dan keempat, tingkat keandalan dan ketersediaan sistem. Lalu ada indikator evaluasi efisiensi sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama kecepatan pemrosesan transaksi, yang kedua penghematan waktu dan biaya operasional, yang ketiga pengurangan kesalahan pencatatan dan optimalisasi penggunaan sumber daya sistem. Baik, kita sudah masuk ke kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi berbasis komputer memiliki peran penting dalam mendukung pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan perusahaan. Dengan penerapan dan evaluasi yang tepat, sistem ini dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan informasi, serta kualitas pengambilan keputusan manajemen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.